Oke, sekarang kita live. Kita pasang dulu ya. Set. Set. Anjay. Kita pasang yang namanya mikrofon. Oke. Umpalala, taki kanana. Oke, sekarang kita udah mulai. Ini day ke 16 dan kita sekarang bakal langsung ngambil kaos kaki guys ya. Yuk. Tuh, yang kelihatan itu memang ininya atau ininya? Ini enggak? Lu putih, pink. Udah ada sini dong. Nggak ada jaku nih, sininya. Iya, aku cuma sekali sih doang. Kan ada daki ya. Oh iya. Ya mending kamu urus daki dulu. Tuh. Kamu tahu nggak di Korea Nah, itu dipakai emang buat scrub itu. tapi kalau itu aku harus beli berapa makrofile? Jadi sebenarnya biasanya pakai ada yang kasar, tapi juga ada yang pakai yang gitu nih buat aku. Jadi setelah pakai yang kasar pakai itu buat aku. Leher dulu, full lah. Ada salah. Ini kebanyakan ini. Sejam ini. Mahal pakai aloe vera. Enggak pakai aloe vera. Pakai microfiber langsung gede. Mahal ambil aloe veranya kamu. Iya. Oke, sudah dapat kaos kakinya. Ya Aldo keluar Aldo. Nggak lihat guys. Lagi hilangnya. Oke, kita langsung mulai aja.
dengan kecepatan 2,7 ya. Kemudian incline-nya max 15 derajat guys. Sembari of course kita bakal latihan ngomong Indonesia. Berpeganglah kepada kebenaran, tetapi jangan minta benar sendiri. Sambutan urun berembang. Ya baca aja deh. Tanggal 10 April adalah hari Wiyoan Swargia Justru pada tanggal 10 April 1945 itu adalah hari Rebo Pahing, bertepatan dengan saat hari Wiyosan Swargi di tahun 1877. Hari Wiyosan Sawargi 10 April tahun 1877, hari Rebo Pahing. Kami berziarah 10 April tahun 1945, hari Rebo Pahing. Jadi yang tepat adalah hari, pasaran, dan tanggal. Jika menurut edar lingkaran buku, mengitari surya mengambil waktu 108 tahun. Di samping itu, saya mengikuti sarasehan yang selalu diadakan pada para malam Wiyosan Swargi Dr. RMP Sosrokartono pada setiap hari Selasa Legi, malam Rebo Pahing, untuk mengenang jasa-jasa Swargi dan menghayati ilmu dan laku beliau. Kemudian timbul hasrat saya untuk menulis tentang ilmu dan laku Dr. RMP Sosrokartono. Mula-mula ada perasaan ragu-ragu, perasaan takut kalau dituduh lancang, mengingat umur saya dan mengingat bahwa saya baru mengenal ajaran-ajaran ilmu dan laku beliau. Padahal di Surabaya sampai detik ini masih banyak para pini sepuh yang lebih pandai, lebih mumpuni, dan lebih dekat dengan Dr. RMP Sosrokartono pada waktu beliau masih sugeng, wastani. Tetapi rasa hormat saya kepada beliau, kekaguman saya kepada beliau, cinta saya kepada beliau telah mengatasi dan mengalahkan perasaan-perasaan lainnya. Kalau saya cinta kepada beliau, saya harus berbuat, saya harus menulis. Terkesan saya oleh kata-kata beliau, yen kula ajri kenging dipun wastani ngandut pamrih utawi ancas ingkang mboten sae. Saya menyadari setiap permulaan itu sulit. Segala sesuatu dimulai dari kecil, sederhana. Benarlah kalau apa yang saya tulis susun untuk diketengahkan kepada para pembaca sungguh-sungguh masih sederhana, hanya berupa angan-angan dan tinggal impian kosong belaka. Bagi para pini sepuh keluarga besar Swargi yang Dr. RMP Sosrokartono, serta para pini sepuh yang pernah dekat dengan beliau, bagi mengenal dan menghormati pernah beliau, bagi para warga Monosuko, bagi para warga Yayasan Sosrokartono, bagi para warga paguyuban Sosrokartanan di Surabaya, saya mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan, kesalahan, dan penafsiran yang kurang berkenan mengenai ilmu dan laku Swargi yang Sosrokartono. Mengingat sehebat itu ilmu Swarga dan sedahsyat itu lampah Swargi dibandingkan dengan kedangkalan pengetahuan saya.
Dengan senang hati saya bersedia menerima kecaman, ulasan, teguran untuk kesempurnaan buku ini. Karena saya masih membutuhkan dan memerlukan Dipun paringi urunan, piwulang, pitadah, lan tulada. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada yang terhormat. Ya udah baca aja. Bapak RM Sutopo, Ketua Paguyuban Sosro Kartanan, Surabaya. Halo Enggur. Enggur. Quinsyah. Bercanda. Untuk meluangkan naskah pendahuluan dari buku ini. Si Peranta Klungsu Soi Diani, atas pemberian pengalaman-pengalamannya dalam mengikuti Gema Sosro Kartanan, percetakan PT Citra Jaya Murti Surabaya, yang telah berkenan mencetak dan menerbitkan buku ini sehingga dapat dibaca oleh masyarakat dan pecinta beliau di seluruh Indonesia. SDR Hindarno, saudara Hindarno, yang telah membantu untuk menyiapkan naskah buku ini. Akhir kata, semoga buku ini ada manfaatnya. Surabaya, 15 Oktober 1985, Aksan. Oh, udah lama ya. Sambutan. Assalamualaikum. Wah, nggak bisa nulis ya. Ngomongnya maka sebagaimana diungkapkannya dalam kata pengantar buku ini, maka tulisan mengenai ilmu dan laku Dr. RMP Sosrokartono ini didorong oleh rasa hormat, kekaguman dan rasa cinta penulis kepada beliau, yakni Bapak Sosrokartono himself. Setelah membaca ini aneh banget sih, buku Indo tiba-tiba kekaguman dan rasa cinta penulis kepada beliau, yakni Bapak Sosrokartono himself. Apa sih? Nggak tahu, tapi tadi ambil himself. Terus kamu baca Mungkin lagi? translatean Inggris itu ya? Iya. Soalnya Buku apa sih ya, kayak propaganda religion gitu judulnya sama nggak tahu kan, jilidnya. katanya ilmu mahal. Aku kan cuman baca buat latihan artikulasi, ya why not baca. Iya, karena Tahu kita tiba-tiba kami baca apa sih? Buku apa sih? Aneh-aneh ya. oh Aneh. What the hell is this? biasa Psychology. ya Okay, that's fine. sosial, nggak emotional intelligence, sama kalau Inggrisnya social intelligence. Nah, ini ilmu dan laku. Kita coba. Setelah membaca tulisan-tulisan ini dalam naskahnya, maka sebagai seorang yang agak mengenal beliau, dengan gembira dapat saya katakan ya, itulah Sosrokartono dalam penjelmaan ilmu, sekaligus dalam penjelmaan laku. Penjelmaan cinta kasih, penjelmaan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai manusia biasa dan yang kebetulan juga sebagai anggota pengurus Paguyuban Sosrokartanan Surabaya, saya terharu dan bersyukur tentang keberhasilannya penulis mengungkap pengalaman batinnya selaras dengan ajaran beliau yang kita namakan kata-kata mutiara. Wah, seru nih. Memang sudahlah banyak juga tulisan-tulisan mengenai kata-kata mutiara. Itu oleh lain-lain pengagum atau pencinta beliau. Namun tulisan-tulisan Bapak Aksan ini patut juga diperhatikan, oleh karena merupakan sumbangsihnya yang spontan ikhlas kepada sesama manusia yang bergulat menempuh jalan kebenaran. Kita skip aja deh.
Lahir 10 April 1877 di Mayong. Putra Bupati Jepara R.M. Adipati Aryo Sosroningrat. Kakak R.A. Kartini. Salah seorang putra Indonesia yang besar. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Berhasil mengobati ratusan ribu orang yang menderita berbagai-bagai penyakit hanya dengan air putih saja.
Halo, halo. Selamat malam. Tetapi kalau ini terjadi dan dilakukan pengusutan, maka yang muncul adalah kebenaran. Kebenaran itu kadang-kadang terdesak, tapi tidak pernah musnah. Kebenaran selalu ada pada orang yang suwung pamrih tebi ajri. Ia sudah menyatu dengan Tuhannya. Karena itu ia dikdaya tanpa aji. Payung kula gusti kula. Tameng kula inggih gusti kula. Karena kesediaannya untuk berkorban, menolong sesama manusia yang susah, yang sakit bukan dengan tekad pamrih, melainkan dengan tekad asih. Ajinipun inggih boten sanis numung aji tekad, ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adiling gusti. Jawa semua. Sinahu melu susah, melu sakit. Tegesipun sinahu ngudi raos lan batos sinahu ngudi kemanungsan. Ganjarane ayulan arume sesami. Ia akan diterima dengan baik dimanapun ia berada. Ia bersahabat dengan siapapun, dari orang melarat yang hina sampai pada orang-orang besar dan berpangkat, serta orang-orang kaya. Ia tak suka membeda-bedakan. Ia melihat bukan kepada apa yang nampak secara lahiriah, bukan material yang dinilai, bahkan pula kedudukan yang dihargai. Ia melihat segala-galanya dengan wajar. Bukankah semua itu manusia juga, dengan segala kelemahannya dan keterbatasannya? Ya, sama-sama manusianya, ciptaan Tuhan. Ia bersifat lapang dada, lebih suka mengampuni daripada menghukum, lebih bersemangat dalam membimbing daripada menghancurkan. Ia seorang yang bijaksana. RMP Sosrokartono berkata, Jawa lagi, nanging kula mboten kenging nilar patokan waton kula piyambak. Utawi supe dateng maksud lan acasipun agesang. Inggih punika ngaula dateng kawulaning Gusti lan memayu ayuning urip. Oh nggak kencang. Asa udah tuh. Hari ini bukan apa ya? Hari ini bukan kecamatan. Ia punya sahabat di mana-mana. Siapapun ingin juga bersahabat dengan dia, karena mereka merasakan adanya getaran hidup yang sampai pada relung hati mereka. Getaran hidup yang memancarkan rasa anggeng, tan ana susah, tan ana senang, anggeng manteng, sugeng jenang. Suwung pamrih tebi ajri. Orang yang punya pamrih itu sama dengan orang yang lemah. Orang yang punya pamrih akan mendapatkan sesuatu. Jadilah ia hutang budi kepada orang yang memberi sesuatu padanya itu. Dan sulit, sungguh sulit bagi orang yang sudah hutang budi untuk diminta bertindak adil. Pamrih orang ada bermacam-macam. Pamrih menambah kekayaan atau harta benda. Pamrih naiknya pangkat atau jabatan. Pamrih mempertahankan kedudukan. Pamrih mendapatkan wanita ayu. Karena pamrih, disinilah manusia mulai terjerat. Manusia masuk perangkap, bukan karena apa yang ia berikan, tapi lantaran apa yang ia harapkan. Pamrih. Bagi orang yang suwung pamrih tebi ajri, dan dilengkapi pula dengan prabotipun puong lanang, inggih punika baras mantep wani, disertai kula badhe ngukur dedek kula, nimbang boting kemantepan, njajagi gayuh hatihanipun budi, yen kirsa nyangoni, sampun nyangoni uas.
naning nyangoni mantep lan pasrah. Punika sangunipun buang lanang, insya Allah kula ngalajengaken lampah. Karena tidak punya pamrih, ia tidak takut. Berani berhadap-hadapan muka dengan siapapun. Ia tak gentar berhadapan dengan siapapun dan apapun. Sebab ia tak dibekali rasa was dan sumelang. Ia seorang yang bares, polos. Apapun yang dikemukakan seperti apa adanya, tanpa tolong aling-aling. Hai guys. Hai. Hai satu orang yang nonton. Lagi belajar ilmu Jawa ya. Nggak ngerti Jawa. Karena tidak mudah, ia tak gentar berhadapan dengan siapapun dan apapun. Sebab ia tak dibekali rasa was dan sumelang. Ia seorang yang bares, polos. Apapun yang dikemukakan seperti apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Menjadi orang bares itu tidak mudah. Ia harus menceritakan, mengatakan apa adanya. Ia harus menampakkan, menyatakan apa adanya. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran, walaupun sedikit jua. Bares, jujur, seperti apa adanya. Tidak peduli apakah itu pahit untuk orang lain, atau tak sedap untuk didengar. Kalau ia bares terhadap orang lain, maka ia harus berani bares terhadap dirinya sendiri, mawas diri. Ia tak akan melemparkan kesalahan, menimpakan kesalahan pada orang lain, atau pada keadaan. Ia jauh dari sifat memfitnah. Karena bares, kalau dirinya sendiri bersalah, ia tidak berusaha menutupinya. Kesalahan bukan untuk ditutupi, kesalahan harus diakui. Ia akan mengakui kesalahannya dan minta maaf serta bersumpah kepada Tuhan dan dirinya sendiri tak akan mengulanginya. Ia seorang yang mantap. Mantap adalah kebuyatan tekad. Tekad seorang satria, seorang jantan. Bagi orang yang mantap, ia tak akan tergoncangkan oleh keadaan apapun. Tak dapat digertak atau digentarkan. Tak tergeser karena apapun. Dalam mantap, terkandung rasa setia. Setia adalah kata yang sederhana, tapi alangkah besar dan dalam maksudnya melebihi cinta. Kerap kali untuk menepati janji setia, haruslah hati lebih teguh dan lebih kuat. Kesetiaan inilah yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan kepada cita-citanya. Oke, ya buat hari ini itu dulu guys. Tadi ya kurang lebih buat latihan artikulasi ngomong ya guys ya. This is a really good exposure therapy where, yeah, never mind. Jadi ini hari ke-16 aku olahraga tiap hari. Jangan lupa follow kalau kalian ingin lihat live setiap hari aku olahraga. Either way, hari ini secara habit aku tadi mulai jam 8 karena baru pulang sore. Jam 6 terus makan, beres-beres, baru mulai live dan langsung olahraga. Secara habit tadi sebenarnya pas aku mau mulai live malah nonton TikTok dulu berapa lama, jadi nggak langsung live. Jadi itu ada beberapa waktu yang agak kebuang. Besok kita lebih jadwalkan lagi, lebih niatkan lagi ketika mau live, pegang HP langsung live, jangan buka-buka yang lain lagi. Tapi sejak live langsung ambil kaos kaki terus mulai olahraga, kurang lebih lancar-lancar aja. Kemudian buat olahraganya kita olahraga berarti selama salah distance-nya adalah apa? Aerobiknya selama 33 menit. Nah, jadi hari ini hari pertama kita beneran menyelesaikan aerobik selama 30 menit ya.
Kemudian tadi mulainya dengan jalan mundur dengan kecepatan 2,7 km per jam dengan incline 15 derajat. Kemudian secara perlahan kurangin 0,2 hingga akhirnya 2,1 km per jam. Tengah-tengah juga aku alternate dengan jalan maju. Ya kurang lebih segitu. Kita bisa lihat perkembangan secara fisik maupun secara habit ya nggak terlalu kelihatan banget buat sekarang, tapi aku lebih meyakinkan lagi karena setiap hari aku ingatkan lagi bahwa untuk mulai olahraga nggak beneran harus sampai 30 menit, yang penting mulai live dulu aja, itu yang aku fokuskan. Pokoknya mulai live dulu aja. Setelah live ternyata ya untungnya sering kali berhasil, walaupun kayaknya sampai sekarang baru ada satu yang nggak terlalu 30 menit, tapi nggak apa-apa, itu juga berhasil karena kita udah olahraga tiap hari. Oke. See you in day 17. Bye-bye. Bye-bye. Dadah, satu viewer.